Semangat Pak? Nah, ibu-ibu semangat Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu mengawali majelis kita ini biar mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita lantunkan ini akan mendatangkan syafaatnya Nabi buat kita semua. Kenapa saya awali dengan bersolawat? Karena di bulan Sya'ban ini ada 3 peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama, bulan Sya'ban ini disebut syahrus solawat, bulannya bersolawat. Coba Bapak Ibu, perintah solawat dari Nabi apa dari Allah? Dari siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah apa dan ayat berapa? Surah Al-Ahzab ayat 56. Tuh saya kasih tahu dah. Perintah bersolawat surah Al-Ahzab ayat 56. Ayatnya tahu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 56. Jadi perintah bersalawat dalam surah ini turun di bulan Sya'ban. Dan salawat ini satu perintah Allah yang Allah perintah, Allah juga melakukan. Beda dengan perintah-perintah Allah yang lain. Allah nyuruh kita salat, Allah salat enggak? Enggak. Allah nyuruh kita zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, Allah zakat enggak? Enggak. Allah nyuruh kita puasa, kutiba alaikumusiyam, Allah berpuasa enggak? Enggak. Tapi beda dengan Allah nyuruh kita bersalawat, Allah duluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat mereka semua bersalawat kepada Rasulullah. Makanya baru Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah. Makanya di bulan Sya'ban yang tinggal menghitung hari, tinggal 1 pekan lagi Sya'ban akan meninggalkan kita. Kita isi dengan bersolawat. Apalagi salawat yang barusan ibu bapak baca. Itu saya dapat ijazah salawat naria dari Dr. Alfian. Disertasinya tentang salawat naria dan keutamaannya. Dibaca setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Berapa kali Pak? 11. Habis sholat 5 waktu, sholawat naria dibaca 11 kali. Kalau susah rumah tangganya, susah ekonominya, punya masalah yang pelik, baca sholawat itu. Kemarin saya umrah itu harinya kebanyakan. Ya, karena harus karantinanya dihapus. Tiket udah di booking dari tanggal 13 sampai tanggal 24, nggak bisa dikotak-atik lagi. Mau nggak mau karantinanya nggak ada, tetap datang juga. Sampai kurang lebih 13 hari. Lah ibu-ibu semakin lama di tanah suci, kopernya pada bunting sama beranak. Ya Pak ya? Iya, pulang dari masjid nenteng. Saya kata, Bu, itu pelan-pelan belanja, mikirin timbangan 25 kilo satu orang. Lah kalau pada bunting, pada beranak itu koper
Saya udah dagdikduk, ya Allah, takut banget ya. Ini kalau overload ya, kelebihan bagasi, apa yang mau dibuang? Pas berangkat dari hotel saya menuju ke airport Madinah sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Bapak Ibu, ayo kita bersolawat. Salawat naria terus dari keluar hotel sampai bandara. Mudah-mudahan ya dengan solawat ini bagasi Bapak Ibu aman semua, lancar, nggak ada yang kelebihan ataupun lebih. Ya, terusin aja. Ternyata alhamdulillah lancar semua, nggak ada overload kong, ya kan? Lah ibu-ibu lah tasnya pada bunting, pada beranak ya. Lebih di 1 koper aja udah lebih dari 25 kilo. Belum tambah orang kita kagak ngerti, dibilang jangan bungkus jam-jam. Isinya jam-jam, lah jam-jam kan berat, Bu. Ya kan? Diisi, diikat-ikat, lipet-lipet, dibungkus-bungkus plastik ya. Tapi alhamdulillah. Makanya Bapak sekalian ya, di bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah perintahkan, Allah turunkan salawat, perintah salawat dalam Al-Qur'an ini di bulan Sya'ban, mumpung masih ada. Bersalawat banyak-banyak di bulan Sya'ban. Biar kita bisa ketemu dengan Rasulullah, biar bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Pengen nggak datang ke rumah Nabi? Pengen nggak, Pak? Pengen. Pengen nggak berziarah ke makam Rasulullah? Pengen. Nggak ada orang Muslim yang nggak kepengen berziarah ke makam Nabi. Karena Nabi sudah bilang, siapa orang yang berziarah, datang menziarahi kuburanku, sama dengan dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi umat Rasulullah yang datang ke kuburan Nabi, berziarah, menyampaikan sholawat, assalamu alaika ya Habiballah, maka dia berarti telah datang berziarah, menemui Nabi saat Nabi masih hidup. Kita, Bapak Ibu sekalian, jauh dengan makam Rasulullah, tapi kita pengen dikenal oleh Nabi, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, hanya sholawat yang kita andalkan. Maka setiap hari salawat ini sudah menjadi target amal ibadah kita, Pak. Tiap hari minimal 100, tiap hari 100, tiap hari 100. Dengan salawat-salawat yang kita baca, nanti harapannya di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau memang kehidupan kita mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan. Yakin dengan bersalawat, kesulitan-kesulitan satu demi satu ini akan Allah hilangkan dari kita. Maka Buya, tidak heran begitu luar biasanya salawat. Sering-sering di bulan Sya'ban ini, terutama Rasulullah, inna syahra Sya'ban syahri wa syahra Ramadan syahrullah. Bulan Sya'ban ini bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu bapak, dari sejak bulan Rajab lalu sudah diajarin sama Nabi banyak-banyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya, kalau ada orang yang meninggal sekarang, besok, lusa, belum bisa ketemu dengan bulan Ramadan, kita minta sama Allah biar kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Ramadan ini Bapak Ibu seperti orang ibadah di Mekah. Kalau orang bulan Ramadan sholat sunnahnya saja, melakukan pekerjaan yang sunnah, dihitung pahala yang wajib. Kalau orang melakukan yang wajib di bulan Ramadan, pahalanya dihitung mengerjakan 70 yang wajib. Makanya rugi orang kalau nggak ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, rugi. Kita minta sama Allah, balighna ya Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan belum datang, kita udah ditutup, selesai tugas kita, hidup kita di dunia ini. Na'udzubillah, pengennya kita ketemu Ramadan, beribadah. Tetapi ketika kita sudah bertemu Ramadan, ya, puasanya banyak yang bolong, salat tarawehnya banyak yang apa? Bolong.
10 hari pertama nggak muat sampai ke jalan-jalan. 10 hari kedua maju mulainya. 10 hari ketiga Pak Adi udah pulang kampung. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ibadah yang satu-satunya hanya ada di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ibadah yang satu-satunya hanya ada di bulan Ramadan, ibadah sunnah, salat sunnah taraweh. Ibu bapak nggak akan pernah bertemu dengan salat sunnah taraweh kecuali di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai bolong salat tarawehnya. Orang-orang yang mengisi Ramadan full, puasanya full, tarawehnya full, bagi iftarnya full, sedekahnya full, baca Qur'annya full, maka orang ini akan dapat yang namanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Umat Nabi Muhammad umurnya 63, paling bantar 70, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 kata Rasulullah. Jarang Bapak Ibu orang sekarang usianya di atas 80, jarang. Apalagi kemarin pas corona lepek-lepek mati. Ya, lepek-lepek mati, yang tua mati, yang tua mati, yang muda mati. Tinggal sisa-sisa corona ini. Ya Pak ya. Alhamdulillah kalau yang tua masih hidup. Ya. Sisa-sisa corona. Artinya para bapak dan ibu sekalian, nggak ada jaminan kalau Ramadan besok kita ketemu. Nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita ketemu, nggak ada. Biar ibadah kita lebih nilainya dari umat Nabi Nuh. Nabi Nuh usianya berapa? 950 tahun. Bagaimana kita mendapatkan usia yang begitu panjang seperti Nabi Nuh? Bertemu dengan Lailatul Qadar setiap tahun. 1 tahun aja, Ramadan besok nih umpamanya, kita ketemu aja 1 malam Lailatul Qadar, sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun. Berarti kita sudah punya usia 83 tahun. Pak RW udah berapa tahun umur sekarang? Ya, 50 berapa? 52. Berapa kali ketemu Lailatul Qadar? Nah, belum kata dia. Ada ketemu Laila doang. Ya, Laila pinggirono ya, ujung gang ya. Laila doang. Kalau 10 kali kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar dari usia 52, 10 aja 10 tahun kita ketemu, usia kita udah 830 tahun. Bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar? Kalau orang ibarat orang jaring ya. Jala atau jaring, orang pendatang kenal nggak jala menjaring? Nah, kenal. Nah, kenal. Kalau orang jala, jaringnya jarang, gede-gede, serut masuk nggak? Agak. Betik, lolos. Kocolan, lolos. Kenanya yuyu. Yuyu. Kenapa yuyu? Yuyu nggak kenal Bapak. Tapi kalau jaringnya rapet, Pak, kecit-kecit gitu ya. Bukan kecil lagi, kecit-kecit. Jaringnya rapet, jangankan yuyu, jangankan gabus, serut aja, nggak akan bisa lolos. Artinya Bapak, kalau ibadah Ramadannya rapet, puasanya full, rapet Pak, nggak ada yang bolong. Salat tarawehnya rapet, nggak ada yang bolong. Baca Qur'annya rapet, nggak ada yang bolong. Tadarusannya rapet, nggak ada yang bolong. Semuanya rapet, maka pasti Lailatul Qadar itu akan kita dapatkan. Nah, jadi mendapatkan Lailatul Qadar sangat tergantung apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Makanya kenapa Nabi berdoa, "Balighna ya Ramadan." Pertemukan kami ya Rasulullah, ya Allah dengan bulan Ramadan. Berapa tadi keutamaan bulan Sya'ban? 3. Udah berapa? 1. Masih lanjut? Kalau udah jam 10. Ya. Yang kedua, kelebihan bulan Sya'ban adalah syahru tahwilul kiblah. Bulan dipindahkannya kiblat. Kiblat kaum muslimin. Ibu bapak, kiblatnya ngadep mana sekarang?
Hadap sono. Hadap mana? Ngulon. Di mana kiblat kita sekarang? Di Mekah Al-Mukarramah. Pengen sholat depan Ka'bah? Pengen berdoa depan Ka'bah langsung? Pengen. Pengen tawaf? Pengen. Pengen berumroh? Punya duit? Ya jauh dah kagak ya. Kiblat kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian, pertama kali di Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Makanya kita wajib memperjuangkan wilayah Masjidil Aqsa yang direbut oleh Israel, Yahudi Israel. Karena itu kiblat pertama umat muslim. Rasulullah beserta para sahabat dan umatnya 16 bulan sampai 17 bulan beliau salat beribadah kiblatnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu kiblat pertama umat Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Pergi bermusafir, berjalan-jalan, pergi. Yang disunnahkan oleh Nabi 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat muslimin. Makanya dalam surah At-Tin wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Di depan Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, lapangannya luas, masjidnya gede. Selapangan luas itu, Pak, itu diisi dengan pohon zaitun. Makanya watini wa zaitun, pohon zaitun. Di Palestina ada gunung yang namanya Jabal Zaitun, karena dari situ Islam itu tumbuh. Nabi Ibrahim kuburannya di Palestina. Nabi Ishak anaknya kuburannya di Palestina. Nabi Musa kuburannya di Palestina. Jadi Palestina itu Ardul Anbiya, kuburan para nabi. Nabi yang sering dan kita baca sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim itu berada? Di Palestina. Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang pertama Sarah, tinggal di Palestina, punya anak 1 namanya Ishak. Nabi Ibrahim punya istri yang kedua namanya Hajar, punya anak namanya Ismail, tinggal di Mekah. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai cikal bakal daripada apa? Agama. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub turunlah keturunan orang-orang Yahudi. Makanya ada bahasa orang Yahudi anak keturunan istri tua. Kalau umat muslim anak keturunan istri muda. Dari Ismail turun ke Nabi Muhammad, lahirlah kita. Makanya umat muslim mukalah mulu, orang cucunya istri apa? Muda. Istri tua galakan dikit ya. Ya kan? Istri tua galak. Yahudi itu galak, Pak. Makanya Yahudi sampai sekarang selalu tidak suka dengan umat Islam. Orang empengnya dulu ya, Sarah, musuhnya siapa? Hajar, bini muda, begitu Pak ya. Nah, ini artinya para bapak dan ibu sekalian. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan untuk memalingkan Ka'bah atau memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah yang di kota Mekah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan ini peristiwa yang sangat penting untuk kita umat muslim. Sehingga kita punya kiblat yang sampai hari ini berjuta-juta orang datang ke Baitullah untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya katakan terjadi pada bulan Sya'ban. Maka beruntung Pak orang-orang yang bisa memberikan amal soleh di bulan Sya'ban ini. Yang pertama tadi banyak-banyak bersolawat di bulan Sya'ban. Mumpung Sya'ban masih ada. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian bisa melakukan utang-utang ibadah. Terutama utang puasa Ramadan tahun lalu. Ibu masih ada Bu utang Ramadan tahun lalu Bu? Ya, Sya'ban tinggal seminggu lagi, utangnya 15 hari. Karena mennya 15 hari. Udah ketemu Ramadan belum juga diapain? Belum dibayar. Kalau ibu belanja ke warung utang, sekali diboleh sama tukang warung. Belum 5 bulan baru utang lagi, dikasih nggak?
dijitak palanya. Ya, kemarin belum bayar lu udah ngutang lagi Pak ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi syahru tahwil kiblah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah yang ada di kota Mekah, ini terjadi di bulan Sya'ban yang mulia ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban ini disebut Nabi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Jadi dilaporkannya amal ibadah kita selama 1 tahun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Makanya beruntung Pak, ini Mushola Al-Mukarramah haul umumnya udah 8 kali. Sehingga setiap tahun malaikat Raqib dan Atid yang mencatat kehidupan kita 24 jam, seluruh jamaah Al-Mukarramah baik dilaporkan ke hadapan Allah. Karena sedang berzikir, sedang baca Yasin, sedang kirimin arwah, Pak ya. Kata Nabi, fa'uhibbu, saya paling senang ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya paling senang kalau ibadah saya dilaporin kepada Allah saya sedang berpuasa. Makanya puasa sunnah yang paling banyak Nabi lakukan selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Paling banyak puasa sunnah yang Nabi lakukan selain bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Karena Nabi pengen ketika dilaporin amalnya selama 1 tahun, Nabi dalam keadaan sedang apa? Berpuasa. Nah ini alhamdulillah Pak. Ya, di sini kita sedang duduk bersama, zikir bersama, apalagi mengucapkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Pak ya. Jadi zikir yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini kita ucapkan di majelis, di tempat yang sangat mulia, yaitu di rumah Allah. Dan kita semua yang hadir dicatat sama malaikat nih, warga Al-Mukarramah semuanya sedang melaksanakan zikir kepadamu ya Allah. Baik dilaporkan. Sehingga buku harian kita dalam 1 tahun ditutup oleh malaikat dengan kondisi husnul khotimah. Makanya tinggal detik-detik Bapak Ibu kita ditinggalkan bulan Sya'ban, jangan sampai malaikat nyatet ya si Anu bulan Sya'ban lagi nyolong. Nah, apa ya? Jadi bukannya husnul khotimah jadi sul apa? Khotimah. Ya si Anu bulan Sya'ban lagi nenggak mamanya ya. Nah, ini nauzubillah. Apalagi umpamanya sampai ya kan? Melakukan perzinahan umpamanya nauzubillah ya. Ini jangan sampai, karena itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, diangkatnya amal orang, dilaporkannya amal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Jadi laporan malaikat tahunan di bulan Sya'ban. Malaikat laporan kepada Allah mingguan hari apa? Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis. Makanya ada puasa sunnah Senin, ada puasa sunnah Kamis. Kenapa Nabi lakukan itu? Supaya dalam 1 pekan saya dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Maka tinggal beberapa hari lagi bulan Sya'ban ini ya. Kita semua yang hadir ini jangan sampai Sya'ban berlalu begitu saja. Kita isi minimal zikir, minimal tasbih, minimal istighfar ya, atau juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengganti utang-utang kita yang pernah kita tinggalkan. Nah, para bapak dan ibu, tuh 3 poin saja yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini semua para almarhumin, almarhumat yang dihaulkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirimi pahala sampai kepada mereka yang berada di alam kubur. Dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Pak, haul ini yang almarhumin almarhumat pasti nambah. Ya, pasti nambah. Tahun depan nambah nggak?
Nambah. Siapa yang mau tahun depan dihaulin? Nunjuk tangan. Oh, nggak ada yang nunjuk tangan, Pak. Ya. Tahun depan dihaulin. Enakan menghaulkan apa enakan dihaulin? Makanya kalau diajak haul jangan bol kuning buntut gasir. Ada di sini begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Wah, 29 juta. Itu kalau dikocok buat umroh satu tuh, alhamdulillah tuh. Ya, jalan. 29 juta jarang-jarang. Atau mungkin juga kalau disurvey di DMA. Kalau Karama doang paling gede nih kayaknya, ya kan? Jadi kalau kita haul dewek di rumah mahal, 5 juta, habis nggak? Habis. Konsumsi 4 juta, penceramanya 5 juta, 10 juta dia. Ya. Umpama tuh mak, kan gitu. Ilo kan 29 juta, kita nggak dapat 5 juta, kebangetan ini mah. Kalau haul bareng-bareng, insya Allah dari sekian banyak orang yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah, satu aja doa di antara majelis ini diterima, insya Allah ibarat rambutan mak, duku satu karung yang busuk angkat enggak? Kita beli rambutan, beli duku sekarung, yang busuk laku enggak? Laku, orang belinya sekarung, ya kan? Coba kalau beli atuan, dibuangin yang busuk-busuk ya. Tapi ini karena sekarung pak, serombongan yang ngantuk, yang kagak serius berdoanya, yang baru main HP, baru selfie ya, keangkat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan pak, budaya tradisi haul ini terus dipertahankan ya. Mungkin yang sekarang ini masih ada di depan ini, biasa mau tahun depan nggak tahu yang mana duluan, kayaknya yang pecinya biru dah. Nggak apa-apa Kong, ya kan, saya belakangan Kong duluan gitu, nggak apa-apa ya kan, atau saya dulu saya belakangan Kong duluan lagi. Tapi namanya umur para bapak ibu sekalian, ada yang tahu pak ya, kita nggak tahu. Kita pengennya pertama mati husnul khotimah, ya kan? Yang kedua mati akhiru kalamihi la ilaha illallah. Makanya ada satu doa biar selamat pak, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan kami ketika dalam sakaratil maut. Kayak kemarin pak, ada jamaah saya kan umrah ada 40 orang. 3 hari saya berangkat Sabtu, 3 hari mau berangkat, 1 orang masuk rumah sakit karena tumor, harus dioperasi. Lakinya stroke, ya kan, akhirnya kita bilang, anaknya berangkat nemenin tuh lakinya sampai mau dorong-dorong kursi roda, ya akhirnya anaknya berangkat. Nah ketika saya dapat 3 hari di sana, itu nenek-neneknya yang ditinggal dioperasi meninggal pak, kemarin baru 7 hari kemarin. Makanya semalam saya ceramah ke Tambelang, itu dibadalin, kebetulan istri saya ikut, dibadalin sama istri saya. Malamnya itu nenek-nenek datang nemuin aki-aki. Iya, nama anaknya tuh sekamar dia kan ya, namanya Lisan. Pas bangun tidur, San, masa gua tidur ditemenin sama nyaluh? Jadi sekasur tidur berdua sama nenek-nenek itu. Dia diem, gua diem, tanya, nggak ada yang ngomong. Tapi malu cakep banget, cakep katanya. Saat gua masih usia 15 tahun lagi demen-demennya sama dia tuh katanya. Katanya begitu. Itu malu cakep tapi kagak ngomong katanya. Ngapa itu San? Ada apa katanya malu? Nggak taunya hari itu istrinya apa tuh? Meninggal. Untungnya pak, udah dibadali. Ya, dibadal umrohkan. Nah ini alhamdulillah. Makanya orang-orang pak, kalau sekarang nih haulnya baru kita kirimin doa pak ya, zikir, yasin, tahlil. Nanti kapan-kapan pak punya duit, kasih kirimin apa? Badal umroh, begitu pak. Kalau nggak badal umroh, badal haji. Biar mereka para almarhum yang sudah berada di alam kubur, muslimnya sempurna, sudah menjadi haji, sudah dihajikan, sudah diumrohkan. Karena perintah haji, perintah umroh, perintah dari Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nggak apa-apa, bapak saya tanya, punya duit nggak umroh? Enggak. Pergi haji punya duit enggak? Sekarang tugas kita angkat tangan, ya Allah, undang saya menjadi tamumu, undang saya ya Allah, panggil saya, berdoa aja. Nanti doa itu bisa dikabul kapan-kapan oleh Allah, ya kan? Bisa dikabul waktu kita masih hidup, bisa juga dikabul waktu kita udah mati. Anak kita, mantu kita, cucu kita, iya nongkong gue ya, dulu belum haji, udah mati, udah gue badalin, dibadalin pak. Oh yang pengen gua belum pernah umroh, ya kan, udah mati, gua umrohin, badal umroh pak, silakan, nggak apa-apa.
Apalagi Pak, kalau bisa dibadal umrohkan bulan Ramadan besok, bulan Ramadan. Kata Nabi, siapa orang yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Beda umroh di bulan-bulan lain. Makanya umroh bulan Ramadan lebih mahal. Apa asbabul wurud hadis ini Pak? Jadi ketika itu Rasulullah pergi haji, kemudian ada ibu-ibu namanya Ummu Makil. Ditanya sama Nabi, ya Ummu Makil, kenapa engkau tidak pergi haji bersama kami? Nabi hajinya sekali, nggak ada 2 kali. Kata Ummu Makil, ya Rasulullah, saya cuma punya 2 ekor onta. 1 ekor onta untuk suami dan putra saya pergi haji bersamamu. 1 ekor onta lagi untuk saya mengairi ladang sawah saya. Jadi kalau saya pergi haji, ontanya dibawa dua-duanya, lah kagak bisa nanemin ladang, maka saya tidak bisa pergi haji. Apa kata Nabi? Faidaja, apabila telah datang Ramadan, bulan Ramadan, kata Nabi, fa'tamiri, pergi umrohlah kamu, kahajjatin ma'i, maka pahalanya sama dengan haji bersamaku. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat pahala haji bersama Nabi, umroh bulan Ramadan. Kalau orang tua kita yang malam ini kita haulkan dan dia pengen mendapatkan pahala umroh dan pahala haji bersama Nabi, umrohkan di bulan Ramadan. Walaupun badal umroh. Nah, itu juga sebuah ajaran Nabi yang jarang orang pakai. Ya, nggak apa-apa, mungkin nanti ada bonus. Para senior, guru-guru yang al-mukarramah udah berprahmatullah, kan tadi banyak tuh 29 juta. Sebagian kecilnya kita buat biaya badal umroh buat guru kita di bulan Ramadan, sebagai hadiah buat guru-guru kita yang sudah membaktikan dirinya buat musola al-mukarramah. Itu bisa bayar. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama khusus buat para almarhumin, almarhumat yang dihaulkan malam ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, niatkan dengan karamah dan mukjizat suratul Fatihah, ya Allah, tahun depan, besok, next time, undang saya ya Allah untuk menjadi tamumu. Ya, niatkan ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menghapus dosa-dosa kita, di antara jangan beristighfar. Mari sama-sama kita beristighfar. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu keluar dari majelis ini dosanya habis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Insyaallah mudah-mudahan dengan datangnya kita di sini sambil bersilaturahmi, sambil berdoa, Rasulullah sudah berjanji dengan niat silaturahmi Allah berikan rezeki yang berlimpah. Kemudian juga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan sekali lagi mohon maaf, hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.